Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1159. Jelas, Hera dan para pangeran dan putri lainnya memperhatikan ketika Gile mendekati mereka. Tidak hanya mereka, tetapi juga beberapa negara lain. Bagaimanapun, Sekte Jalur Darah dari negara Kleks adalah kekuatan jalur jahat yang terkenal. Fabio kembali tak lama setelah itu dan terkejut ketika melihat Gile menunggu di samping Rowan. Dia dengan cepat membungkuk kepada pria itu karena dia juga tahu siapa dia. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Gile menunjuk ke arah Rowan dan berkata, aku menginginkan anak ini. Kita sudah mendiskusikannya, dan dia akan bergabung dengan Sekte Jalur Darahku setelah perekrutan selesai. Fabio bahkan lebih terkejut setelah mendengar itu, dan begitu pula orang-orang yang mendengarnya. Tapi Tuan, bagaimana dengan Tanah Suci? Rowan sudah diterima, hanya saja belum diputuskan tipe muridnya yang mana. Jangan khawatir. Gile tampaknya tidak khawatir tentang itu. Rowan belum menjadi murid Tanah Suci. Dia hanya memiliki persyaratan untuk bergabung. Jika dia menolak untuk masuk, Tanah Suci tidak memiliki alasan untuk memaksanya. Fabio tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, dia ragu Gile akan berbohong seperti itu di dalam wilayah Tanah Suci. Rowan kemudian bangkit dan memberitahu Fabio, dia benar. Namun, kontrak kami masih berlaku. Juga, saya percaya nama Sekte Jalur Darah tidak jauh lebih buruk daripada Tanah Suci. Selain itu, saudara laki-laki saya dan anak didik Anda yang lain akan tetap menjadi bagian dari Tanah Suci setelah perekrutan selesai. Kurangnya satu orang tidak akan membuat perbedaan pada statusmu. Fabio merenung dalam diam sebentar dan harus mengakui bahwa Rowan benar. Bahkan, Rowan menjadi bagian dari negara papan atas akan membuatnya lebih mudah untuk pindah jika Fabio membutuhkan bantuan jauh di masa depan. Belum lagi itu tidak bertentangan dengan kontraknya dengan Rowan. Baiklah, sepertinya kamu sudah membuat pilihan, kan, Rowan? Rowan mengangguk sebagai jawaban. Dia memiliki sesuatu yang saya butuhkan, dan saya sudah mendiskusikan persyaratan kontrak pengikatan jiwa dengannya. Sebagai seorang kultivator dengan afinitas elemen gelap alami, Sekte Jalur Darah lebih cocok untuk saya. Namun, pada saat itulah seorang pria raksasa mendekati kelompok itu dan berteriak, itu tidak akan berhasil, Master Sekte Jalur Darah. Itu tidak akan berhasil sama sekali. Saya ingin kedua si kembar, bukan hanya salah satu dari mereka. Suaranya yang keras langsung menarik perhatian semua orang. Namun, sepertinya tidak ada yang ingat siapa pria ini. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah bagian dari Tanah Suci karena pakaiannya, dan itu saja. Ryan dan Rowan juga sepertinya tidak mengingatnya karena itu adalah wajah yang sama sekali baru. Namun, tubuh raksasa dan otot yang kekar mengingatkan mereka pada orang tertentu. Setelah beberapa waktu, Ryan dan Rowan mau tidak mau bertanya kepada pria itu, apakah kamu mungkin, Rivaldo? Apa? Semua orang terkejut. Benar saja, meski wajahnya berbeda, tubuhnya sama besarnya dengan ilusi di kota impian itu. Bagaimana orang-orang di sana bisa lupa siapa orang yang menghentikan mereka untuk bergabung dengan pengawal kota? Penghalang pamungkas. Rivaldo sendiri. Pria raksasa itu kemudian tertawa terbahak-bahak sambil menjawab, hahaha. Jadi kamu bisa menebaknya, ya. Ya, itu aku di sana. Namun, namaku bukan Rivaldo. Sebaliknya, kamu harus memanggilku Eritean Mondak. Aku salah satunya, dari tetua inti Tanah Suci. Eritean. Begitu nama itu disebutkan, keterkejutan muncul di wajah semua orang. Bukankah dia sudah mati? Terakhir kali saya mendengar tentang dia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Selama Perang Kontinental dia menghilang, jadi dia masih hidup. Salah satu dari 10 agung. Bahkan ekspresi Gile tidak bagus saat mendengarnya. Mengapa monster seperti itu muncul entah dari mana? Hanya leluhur di Sekte Jalur Darahku yang bisa berharap untuk melawannya. Namun, dia pasti lebih memilih untuk tidak melakukannya. Setelah beberapa saat, Gile akhirnya menenangkan dirinya sedikit sebelum bertanya, senang bertemu denganmu, Senior Eritean. Leluhur Sekte Jalur Darah kami bercerita banyak tentangmu. Eritean tampak terkejut mendengarnya. Oh, jadi, Galman masih hidup. Itu bagus untuk diketahui. Mungkin aku akan mengunjungi pria pemarah itu suatu hari nanti. Gile tersenyum pahit ketika mendengar itu.
Jelas bahwa mereka saling mengenal dari apa yang dia dengar. Tuan, apakah ada masalah dengan apa yang saya katakan sebelumnya? Saya hanya mencoba merekrut murid baru untuk sekte saya. Seperti yang mungkin Anda ketahui, pembudidaya afinitas elemen gelap alami memiliki nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kita. Seharusnya tidak bertentangan aturan tanah suci juga. Etherian mengangguk ketika dia menjawab, memang, itu tidak melanggar aturan. Jika Roan memutuskan bahwa dia ingin pergi bersamamu, aku tidak akan menghentikannya. Namun, Etherian memandang Roan dan mengatakan kepadanya, kamu harus benar-benar pikirkan 2 kali tentang itu. Saya lebih suka Anda bergabung dengan Tanah Suci sebagai gantinya. Apapun yang ditawarkan Gile kepada Anda, saya dapat melakukan hal yang sama dan lebih baik di atas itu. Hal yang sama berlaku untuk saudara lelaki Anda yang berambut putih. Ryan dan Roan saling memandang setelah itu. Sejak kapan nilai mereka setinggi itu? Namun, jika Etherian bisa menawarkan lebih, Roan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang itu? Master Sekte Gile benar-benar memberi saya tawaran luar biasa yang agak sulit untuk ditolak. Roan tidak peduli mengapa Etherian ingin dia bergabung dengan Tanah Suci, tetapi dia tidak peduli. Orang yang membayar lebih akan mendapatkannya. Etherian kemudian melihat kultivasi Roan dan mengangguk, menjawab, mengingat bakatmu, aku hanya bisa memikirkan satu hal yang bisa menarik perhatianmu begitu banyak. Kamu membutuhkan katalis elemen gelap untuk saat kamu mencoba terobosan ke alam transformasi elemen. Apakah saya benar? Gile mau tidak mau berkeringat sedikit setelah itu. Itulah yang dia tawarkan kepada Roan. Roan, jelas, membenarkan hal itu. Itu benar. Tapi ada juga keterampilan elemen gelap yang mereka miliki di sana. Etherian melambaikan tangannya saat dia mengatakan kepadanya, repositori kami pasti tidak lebih kecil dari mereka, bahkan jika itu adalah keterampilan elemen gelap. Lagi pula, berapa banyak sekte jalur jahat yang ada atau pernah ada di masa lalu di benua kita. Belum lagi banyak dari murid-murid mereka bergabung dengan Tanah Suci kita selama ribuan tahun, kita telah berada di sini dan membawa lebih banyak teknik. Mereka bahkan menciptakan yang baru juga. Jika Anda dapat memikirkan suatu teknik, kami mungkin memilikinya. Ryan kemudian menghubungi Roan melalui koneksi jiwa mereka, mengatakan kepadanya, "Yah, kurasa pilihannya sudah jelas di sini." Roan setuju dengan Ryan. Kurang lebih. Aku tahu dia juga tidak berbohong. Dengan itu, Roan menerima tawaran Etherian. Baiklah, Tanah Suci itu. Gile merasa tidak enak. Dia tidak menginginkan apapun selain meraih Roan dan langsung meninggalkan tempat ini. Sayangnya, Gile bahkan tidak mencapai pintu aula sebelum dibunuh. Dia sama sekali tidak cocok untuk seseorang seperti Etherian. Apalagi para tetua lainnya dan formasi perlindungan Tanah Suci itu sendiri. Setelah itu, Roan mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Tapi sebelum itu, mengapa Tanah Suci menunjukkan ketertarikan seperti itu padaku dan saudaraku? Tergantung pada jawabannya, aku mungkin harus menolak tawaran itu. Bab 1160. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa mengingat Tanah Suci keluar untuk memperjuangkan perekrutan murid. Para murid datang secara alami kepada mereka, jadi itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Mungkinkah elemen gelap dan terang benar-benar bagus untuk salah satu dari 10 agung? Semua orang ingin mendengar alasan Etherian. Sebuah alasan, ya. Etherian merenungkannya sebentar sebelum berkata, sejujurnya, aku hanya ingin tahu. Kalian berdua jelas bisa bertukar elemen satu sama lain. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah dengan kemampuan anehmu ini. Semua orang menganggap alasan itu agak aneh. Di alam dewa, 2 pembudidaya bertukar elemen dengan teknik langka tidak pernah terdengar. Tanah Suci itu sendiri, meskipun jarang, memiliki beberapa teknik kultivasi yang melakukan hal yang sama. Teknik semacam ini biasanya akan dibudidayakan oleh pasangan atau 2 kultivator yang sangat percaya satu sama lain. Namun, itu seharusnya tidak menjadi alasan bagi Etherian untuk berjuang demi Roan. Roan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Dari apa yang dia lihat, Etherian tidak berbohong. Namun, Roan yakin bahwa kata-kata Etherian hanyalah sebagian kecil dari motif sebenarnya Etherian harus campur tangan dalam bisnis Roan. Hanya saja dia tidak tahu apa sisanya. Yah, dia tidak akan menggali lebih dalam untuk saat ini.
Lebih baik menunggu sampai momen yang lebih baik muncul karena terlalu banyak mata yang tertuju pada mereka saat ini. Eterian kemudian selesai dengan mengarahkan jarinya ke Gile, menambahkan, selain itu, bocah ini di sini menginginkan tubuhmu. Aku tidak akan pergi ke sana jika aku jadi kamu. Wajah Gile menjadi pucat sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu. Apa? Apa yang senior bicarakan? Aku ingin dia menjadi bagian dari sekte kita, itu saja. Gile mau tidak mau mengeluarkan sedikit keringat dingin. Lagi pula, transfer tubuh bukanlah sesuatu yang mudah. Faktanya, semua orang di sekitarnya juga tahu itu. Tunggu, apakah mungkin untuk mengambil tubuh seseorang? Itu, dengan teknik yang tepat. Memang, namun, tidak ada yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Teknik seperti itu datang dengan serangan balasan yang besar. Kecuali kamu akan mati karena suatu alasan, kamu pasti tidak ingin meninggalkan tubuhmu. Gile adalah master sekte dari sekte jalur darah, bukan? Mengapa dia membuang kultivasinya yang sangat besar? Lagi pula, teknik seperti itu tidak mengalihkan kultivasi seseorang. Mungkinkah dia sekarat? Mendengar kata-kata semua orang memberi Gile kesempatan yang dia butuhkan. Semua orang benar. Itu sebabnya senior Eterian salah. Saya tidak akan pernah mengambil risiko kehilangan kultivasi dan status saya untuk mengambil tubuh anak muda ini. Sungguh konyol untuk berpikir bahwa saya akan membuat komitmen seperti itu. Dan sebelum ada yang bertanya, tidak, saya tidak sekarat. Saya sangat sehat, terima kasih. Semua orang di sekitar mengangguk sebagai tanggapan. Bahkan jika kata-kata itu berasal dari sekte master dari jalan jahat, kata-katanya masuk akal. Tak satu pun dari mereka bisa mendeteksi masalah apapun dengan tubuh Gile yang menunjukkan bahwa dia juga sekarat. Namun, Ryan dan Rowan berbeda. Sepertinya Rivalahem, maksudku, Eterian tepat sasaran, kata Ryan. Rowan setuju dengannya. Ya, saya bisa mengatakan itu. Namun, ada masalah dengan reaksinya, jadi mengapa dia menginginkan tubuhku? Mungkinkah dia bagian dari salah satu ras yang bisa mengubah tubuh, seperti Langara? Sister Orb bertanya-tanya. Itulah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Ryan dan Rowan. Tapi sekali lagi, mereka juga tahu betapa langkanya ras seperti itu. Bukankah terlalu kebetulan untuk menemukan dua anggota ras itu dalam waktu sesingkat itu? Mereka hanya bisa melihat Eterian dan menunggu jawabannya. Namun, Eterian tidak menyangkal keraguan semua orang. Kamu baik-baik saja. Ada harga tinggi yang harus dibayar ketika mengambil tubuh seseorang. Namun, kamu harus memperhitungkan untung ruginya ketika mencoba melakukan hal seperti itu. Baginya, pro pasti mengatasi kontra. Tubuh dengan afinitas elemen gelap alami, neraka, jika saya adalah bagian dari jalan jahat, bahkan saya akan merasa tergoda. Mayoritas tidak akan melakukan hal seperti itu justru karena harganya. Namun, beberapa orang berpikir itu sepadan. Selain itu, jika dia menunggu terlalu lama, kultivasi Rowan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan mentransfer tubuh akan lebih berisiko. Jika ada saat baginya untuk melakukannya, sekaranglah. Saya tidak ingin pindah ke tubuh lain. Gile berteriak marah. Ledakan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Bahkan Rowan harus mengakui bahwa itu adalah respons yang sangat meyakinkan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepala Rowan ketika dia berkata, kamu tidak ingin mentransfer tubuh karena kamu akan kehilangan terlalu banyak, tapi bagaimana dengan jiwa orang lain? Seseorang yang bahkan orang dari jalan jahat sepertimu bisa percayai. Mungkin, seorang putra. Gile menggertakkan giginya. Terus, dengan itu, Rowan akhirnya sampai pada akar masalahnya. Gile ingin memberi anggota keluarga tubuh jalur jahat yang sempurna. Gile kemudian melihat semua orang di sekitar dan berkata, apakah kalian semua akan mengutuk saya? Saya dapat melihat setidaknya 3 pembudidaya di sini yang menggunakan tubuh orang lain pada saat ini. Tentu saja tidak. Eterian tertawa terbahak-bahak. Jalur jahat selalu memiliki hal-hal semacam ini. Faktanya, bahkan sisi jalur kultivasi kita memiliki beberapa teknik seperti itu. Kamu bilang kamu bisa melihat setidaknya 3 orang menggunakan tubuh orang lain. Aku bisa melihat 7. Hahaha. Tidak ada yang akan menghukummu. Setidaknya aku tidak akan menghukummu. Jalan jahat diperlukan untuk benua kita, jadi kamu bisa mengambil mayat sebanyak yang kamu butuhkan. Selama itu tidak mempengaruhi benua tersakiti atau tanah suci, siapa yang peduli? Jika jalan jahat itu benar-benar sesuatu yang buruk,
mengapa surga membiarkannya ada? Setidaknya begitulah menurutku. Eterian kemudian menepuk bahu Ryan dan Roan sambil melanjutkan, namun, aku sudah memberitahumu. Aku ingin si kembar ini. Dengan itu, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil salah satu dari mereka. Roan mau tidak mau berpikir setelah mendengar itu, orang ini baik. Dia benar-benar menghindari pertanyaan itu, dan tidak ada yang mau bertanya balik. Pertukaran elemen bukanlah sesuatu yang mengesankan, jadi apa alasan di balik ketertarikannya? Ketika dia menunjukkan perubahan tubuh, semua orang melupakan sisanya. Lupakan saja, saya tidak percaya dia akan memberitahu kita sekarang. Bab 1161. Pada akhirnya, Roan memutuskan untuk memilih tanah suci. Namun, ada satu hal yang masih belum dia dapatkan jawabannya. Baik, jika itu masalahnya, aku akan memasuki tanah suci. Padahal, kamu belum memberitahuku tentang katalis elemen gelap. Eterian tertawa ketika mendengar itu. Hahaha, itu benar, itu benar. Saya sedang berbicara tentang gudang keterampilan kami dan lupa menyebutkannya. Sejujurnya, kami tidak memilikinya di sini. Namun, saya tahu di mana Anda dapat menemukannya. Kemungkinan besar, itu akan menjadi informasi yang sama yang dimiliki Gile untukmu. Gile tersenyum pahit ketika dia tahu bahwa itu benar. Eterian melanjutkan, aku akan membicarakannya lebih banyak setelah ujian berikutnya selesai. Aku juga ingin mengenal kalian berdua lebih banyak lagi. Setelah itu, dia meninggalkan ruang tamu. Di luar, Eterian bertemu dengan Cassia. Melihatnya, Cassia bertanya, Senior Eterian, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Kami belum pernah mengejar murid sebelumnya. Mempertimbangkan statusmu, mungkin akan menyulitkan si kembar nanti setelah jumlah minat yang kamu tunjukkan pada mereka. Eterian tersenyum sebagai tanggapan. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi beberapa tekanan, maka mereka tidak perlu tinggal di tanah suci kita. Pastikan saja mereka berdua datang dan menemuiku nanti terlepas dari memasuki tanah suci dalam atau luar. Cassia mengangguk sebagai jawaban. Sangat baik. Kembali di aula tamu, semua orang mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Banyak ide yang berputar-putar. Beberapa orang mengira Eterian menginginkan murid langsung, sementara yang lain berpikir ada agenda tersembunyi di baliknya. Terlepas dari apa itu, situasinya jelas tidak umum sama sekali, terutama bagi para tetua yang telah datang ke sini beberapa kali di masa lalu. Namun, Ryan dan Roan mengabaikan semua mata yang tertuju pada mereka. Roan kemudian memandang Gile yang tidak senang dan bertanya, apakah ada yang lain? Gile balas menatapnya sebelum pergi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak berbicara lagi karena itu akan sia-sia. Sebaliknya, dia fokus pada anggota yang datang untuk berpartisipasi kali ini. Fabio akhirnya menghela napas lega begitu Gile pergi. Ini tidak baik untuk jantungku, tahu. Kenapa kalian selalu mendapat begitu banyak perhatian? Roan bahkan tidak repot-repot menjawab, jadi Ryan harus melakukan itu. Yah, itu tidak seperti kita melakukannya dengan sengaja. Atau mungkin, kita, omong-omong. Itu adalah situasi yang aneh. Bahkan sebelum mereka bergabung dengan Tanah Suci, mereka sudah memiliki koneksi dengan 3 orang di sana. Tulipa, Paulo, dan terutama Eterian. Berapa banyak orang di luar sana yang bisa mengatakan bahwa mereka telah melakukan itu pada usia mereka? Fabio kemudian memperingatkan Roan, hati-hati. Negara Kleks tidak benar-benar dikenal untuk melupakan banyak hal. Saya tidak berpikir dia akan mencoba apapun melawan Anda sekarang karena Anda adalah bagian dari Tanah Suci, tetapi saya tidak bisa menjamin itu juga. Roan setuju dengan Fabio, mengatakan, aku tahu. Aku bisa melihat di wajahnya bahwa dia kesulitan menerima hasil ini. Bagaimanapun, tidak ada gunanya memperhatikannya sekarang. 6 jam yang dibicarakan Cassia berlalu dalam sekejap. Dengan bantuan Tanah Suci, setiap kultivator yang harus pulih kembali berdiri dengan kekuatan penuh. Baiklah, kalian semua punya waktu. Tiba-tiba, sebuah pintu spasial muncul di dekat Cassia. Semua pembudidaya yang tersisa, masuk ke pintu spasial ini. Anda akan secara acak diteleportasi ke salah satu kamar tertutup. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak ada Divine Sense atau Soul Power yang bisa melewati dinding mereka, jadi Anda akan sendirian. Cassia melanjutkan, namun, semua orang di luar akan dapat melihat kemajuan Anda, termasuk para tetua Tanah Suci lainnya dan saya.
Begitulah cara kami mengetahui apakah Anda berhasil atau tidak. Masing-masing dari Anda akan melihat slip batu giok di atas meja di tengah ruangan. Di dalam, Anda memiliki 10 teknik netral yang saya buat sendiri hanya untuk tes ini. Setelah Anda mempelajari salah satunya, coba saja jalankan di dalam ruangan. Jika sudah mencapai ambang penguasaan, Anda akan menerima sinyal yang mengatakan bahwa kamu telah menyelesaikan teknik itu dan bahwa kamu dapat menuju ke yang berikutnya. Tentu saja, setelah Anda menerima 10 sinyal, satu untuk setiap teknik, Anda akan menyelesaikan tes. Tentu saja, Anda harus ingat, hanya 10 besar yang akan bergabung dengan sekte dalam. Sisanya semua akan dikirim ke sekte luar. Tes ini dibuat untuk menguji kemampuan pemahaman Anda dan juga pengetahuan umum Anda tentang dunia kultivasi. Kasia akhirnya menunjuk ke pintu sebelum berkata, "Baiklah, masuklah ke dalam. Jangan menyentuh slip batu giok sampai aku mengatakannya." Kelompok Ryan kemudian bangkit sekali lagi dan menuju ke pintu spasial. Hal yang sama terjadi pada semua orang. Begitu masuk, mereka dipindahkan ke ruang persegi. Di dalam, mereka menemukan meja dengan slip batu giok, itu saja. Beberapa menit kemudian, semua orang akhirnya muncul di kamar mereka masing-masing. Baru saat itulah suara Kasia bergema di benak mereka. "Baiklah, tesnya dimulai sekarang. Kamu bisa memeriksa slip gioknya." Ryan dan Roan segera mengambilnya dan memeriksa isinya dengan Divine Sense mereka. Pada saat yang sama, Ryan menghubungi Roan melalui koneksi jiwa mereka. Ya, koneksi jiwa mereka tidak ada hubungannya dengan Divine Sense atau Soul Power. Dengan itu, mereka masih bisa berbicara satu sama lain. Haruskah kita fokus pada teknik yang berbeda dan berbagi kenangan kita? Atau apakah Anda ingin mencobanya sendiri? Roan segera menjawab, "Mari kita berbagi pekerjaan. Ini bukan latihan lagi, jadi sebaiknya kita langsung bergabung dengan tanah suci dalam. Saya akan mulai dengan telapak energi surgawi bertumpuk ini." Ryan setuju dengan Roan. Tentu, itu bisa dianggap curang. Kemudian lagi, mereka tidak berniat untuk tinggal lama di tanah suci, jadi mereka tidak peduli. "Baiklah, aku akan mendapatkan Cyclic Divine Energy Barrier ini." Saat Ryan dan Roan melihat ke jalur meridian untuk menggunakan teknik, mereka melihat keanehan. Sungguh teknik yang dibuat dengan sangat buruk. Bab 1162. Ryan dan Roan bukan satu-satunya yang memikirkan teknik seperti itu. Setiap kultivator yang melihat teknik memiliki pemikiran yang sama. Itu bukanlah level yang seharusnya dimiliki oleh teknik tanah suci, yang berarti itu dilakukan dengan sengaja. Roan kemudian berkomentar, "Kasia ingin itu menjadi sulit. Jika Anda melewatkan rotasi meridian yang tepat untuk melepaskan teknik, kemungkinan besar Anda akan melukai diri sendiri dan bahkan kultivasi Anda." Ryan setuju dengan Roan tentang itu. "Memang, untungnya, kami memiliki keterampilan pemulihan instan saya, sehingga kami mampu untuk terluka. Ayo lakukan saja." Ryan segera bangkit dan menyalurkan energi surgawi ke meridian yang diperlukan untuk menciptakan penghalang energi surgawi siklik. Bang. Namun, dia kehilangan kendali hanya dalam beberapa detik, tidak bisa membuatnya bekerja sama sekali. Tidak hanya itu, dia merasa tubuhnya menerima serangan balik. Ini cukup menyakitkan. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Elemen cahaya berkumpul saat Ryan menyembuhkan luka dalam sekejap. "Baiklah, mari kita coba lagi." Namun, Roan lebih baik. Itu tidak mengejutkan karena dia telah menciptakan banyak teknik sendiri. Energi surgawi disalurkan melalui meridian tangannya sebelum dia menyerang. Dia menabrak dinding, yang membuatnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, beberapa rune muncul di dinding, menunjukkan bahwa itu dilindungi oleh formasi. Kurang tepat. Saya juga mengalami banyak kesulitan mencoba menjaga keseimbangan. Yah, setidaknya tidak ada reaksi balik. Roan benar. Meskipun dia melakukan teknik tersebut, dia tidak menerima sinyal yang memberitahunya bahwa dia telah menguasainya. Namun demikian, Kasia membuka matanya dengan terkejut ketika dia melihat Ryan dan Roan. Seseorang dapat mencoba sebanyak yang dia inginkan karena teknik penyembuhannya yang luar biasa. Yang lain memiliki pemahaman yang sangat tinggi sehingga dia telah mencapai kesuksesan dasar pada percobaan pertamanya. Orang-orang ini, tidak heran bahkan senior Eterian tertarik pada mereka. Mereka aneh. Bang.
Asteris Bank. Asteris. Asteris Bank. Asteris. Asteris Bank. Asteris. Asteris SSSTTT. Asteris. Ryan kehilangan kendali atas Cyclic Divine Energy Barrier 4 kali lagi sampai akhirnya, dia berhasil, meskipun nyaris tidak. Namun, dia masih membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Setelah itu, dia mencoba menjaga penghalang itu bekerja selama beberapa detik sebelum dia berhenti. Fiuh, sekarang, itu lebih seperti itu. Rowan, bagaimana dengan teknik telapak tangan? Seperti yang diminta Ryan, Rowan menerima pesan sinyal di kamarnya. Stack Divine Energy Palm telah mencapai ambang penguasaan. Rowan mengerti dengan pesan itu bahwa seseorang tidak benar-benar perlu menguasai teknik sepenuhnya, cukup gunakan saja dengan benar. Saya menyelesaikan teknik telapak tangan. Saya akan membagikan ingatan saya tentang teknik ini. Ryan kemudian menerima semua langkah yang diambil Rowan untuk langsung menggunakan Stack Divine Energy Palm. Tentu saja, kenangan saja tidak cukup. Ryan harus mencobanya beberapa kali sampai dia mengerti bagaimana menerapkannya. Bagaimanapun, itu akan menyelamatkannya setidaknya 90% dari pekerjaan. Bagus. Saya tidak sebaik Anda dengan teknik, tapi saya tidak terlalu jauh di belakang. Saya harus segera menyelesaikan Cyclic Divine Energy Barrier. Ryan tidak berbohong. Setelah dia hampir tidak bekerja, dia mengerti prinsip-prinsipnya. 20 menit kemudian, Ryan juga menerima pesan sinyal yang sama. Penghalang energi surgawi siklus selesai. Secara alami, dia langsung membagikan ingatan itu dengan Rowan. Rowan mengangguk dan segera menggunakan ingatan Ryan. Tentu saja, Ryan melakukan hal yang sama dengan teknik telapak tangan. Kali ini, tidak butuh 1 jam bagi mereka untuk memahami kedua teknik itu. Keduanya sudah tahu langkah yang tepat untuk membuat mereka bekerja dengan saling membantu. Rowan membuat Cyclic Divine Energy Barrier bekerja hanya dalam 15 menit sementara Ryan mendapatkan Stack Divine Energy Palm. Jelas, keduanya menerima sinyal yang sama lagi, mengatakan mereka menyelesaikan keterampilan itu. Sekarang, Kasia bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun, dia juga merasa aneh. Entah dari mana, kedua si kembar berhasil menggunakan keterampilan yang sama yang baru saja dikuasai oleh yang lain. Seolah-olah mereka dapat berbagi apa yang mereka pelajari. Apakah itu hanya kebetulan? Namun, pemikiran itu menjadi lebih menonjol seiring berjalannya waktu. Rowan menyelesaikan keterampilan ketiga, resonansi energi surgawi, dalam waktu sekitar 1 jam lagi. Ryan melakukan hal yang sama melalui trial and error untuk Divine Finger Strike. Setelah itu, mereka berdua mempelajari keterampilan satu sama lain hanya dalam 10 hingga 15 menit. Hal yang sama terjadi untuk keterampilan kelima dan keenam. Mereka menggunakan sekitar 1 hingga 2 jam untuk memahami keterampilan berikutnya. Setelah itu, hanya butuh beberapa menit bagi mereka untuk dapat menggunakan keterampilan yang telah dipahami oleh saudara laki-laki lainnya selama lebih dari 1 jam. Sekarang, Kasia dan semua orang yang melihat si kembar sudah yakin. Mereka pasti berbagi informasi satu sama lain. Namun, yang lebih membuat Kasia terkesan bukanlah berbagi informasi. Sebaliknya, itu dari kemampuan pemahaman mereka ketika mereka mencoba salah satu keterampilannya untuk pertama kalinya, terutama Rowan. Bahkan jika mereka tidak berbagi informasi, mereka masih jauh di depan yang terbaik ketiga. Kasia kemudian melihat ke ruangan tempat Liana dari kerajaan Tenke sedang memahami keahliannya. Dia baru saja menyelesaikan yang ketiga, sementara si kembar akan menyelesaikan setidaknya 4 bahkan jika mereka tidak berbagi informasi. Yang keempat adalah Venali dari Huring Country, yang sedang memahami skill ketiga. Tetapi dalam kasus Venali, ada beberapa orang yang memiliki langkah yang sama dengannya, jadi tidak ada jaminan bahwa dia dapat mengambil slot keempat. Yah, tidak butuh waktu lama sebelum seseorang mengangkat suara. Kasia senior, si kembar itu selingkuh. Jelas mereka berbagi informasi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mempelajari teknik yang sama persis dengan yang lain setelah mereka selesai memahaminya? Banyak tetua dan kultivator yang gagal dalam perekrutan mengangguk. Mereka juga memikirkan hal yang sama. Bab 1163. Kasia kemudian mengangkat bahunya ketika dia berkata sebagai tanggapan, bisakah kamu membuktikannya? Ini, segera, penatua itu terdiam. Membuktikan. Buktikan bagaimana? Bisakah?
Kita memeriksa kamar mereka untuk melihat apakah anti-divine energy dan soul power barrier mereka berfungsi. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Kasia tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Hahaha, apakah kamu idiot? Apakah kamu pikir aku belum mengujinya? Aku melakukannya segera setelah mereka memahami keterampilan kedua. Bahkan dengan itu, para master formasi tidak menemukan sesuatu yang salah dengan penghalang. Kasia kemudian menyebutkan, juga, jadi bagaimana jika itu tidak berhasil? Sudahkah Anda memeriksa kultivasi mereka? Mereka berdua berada di tahap puncak alam transformasi jiwa. Dengan konsentrasi energi surgawi di tanah suci kita, seberapa jauh menurutmu Divine Sense dan Soul Power Scan mereka bisa berjalan? Lihatlah seberapa jauh mereka dari satu sama lain. Tidak mungkin Divine Sense dan Soul Power Scan mereka bisa sejauh itu. Bukan itu saja, lanjut Kasia. Anggota tanah suci saya ada di sana sekarang. Jika si kembar menggunakan Divine Sense atau Soul Power Scan untuk berkomunikasi, mereka akan menyentuh anggota ini terlebih dahulu sebelum mencapai satu sama lain. Semua tetua di sana jauh di atas dalam kultivasi daripada si kembar. Apakah Anda pikir mereka tidak akan merasakan Divine Sense si kembar jika melarikan diri dari ruangan? Aku, penatua itu tidak tahu harus berkata apa. Bukan hanya dia, tetapi semua yang lain juga membuang muka. Memang, dengan semua faktor ini disatukan, seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk berkomunikasi. Mungkinkah mereka menggunakan jimat transmisi pikiran? Orang lain bertanya-tanya. Kasia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, jangankan kita akan melihatnya, penghalang kekuatan jiwa dan rasa anti-ilahi juga mencegah jimat itu bekerja. Dengan itu, Kasia menghela nafas saat dia berkata, tentu, aku juga percaya mereka memiliki beberapa cara komunikasi. Namun, tanah suci kita bekerja berdasarkan fakta. Jika tidak ada dari kalian yang tahu bagaimana mereka bisa berkomunikasi, maka itu semua hanyalah spekulasi. Kasia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke ruang ujian. Tetap saja, mengapa si kembar itu bertindak seperti ini? Jika mereka ingin merahasiakannya agar mereka dapat berkomunikasi, mereka cukup memilih keterampilan yang berbeda untuk dipelajari secara berurutan. Namun, saat Ryan atau Rowan selesai memahami suatu keterampilan, yang lain pergi dan selesai memahami keterampilan yang sama hanya dalam beberapa menit. Ini hanyalah metode terang-terangan untuk mengatakan bahwa mereka dapat berkomunikasi. Kasia benar. Mereka melakukannya dengan sengaja. Alasannya sangat sederhana. Mereka hanya ingin melihat apakah seseorang dapat mengetahui bagaimana mereka melakukannya. Jika itu masalahnya, mereka akan memiliki satu hal lagi untuk diselidiki saat mereka berada di tanah suci. Sister Orb juga menyetujui rencana itu karena itu berarti metode sistem memiliki beberapa kekurangan. Membunuh dua burung dengan satu batu, pikirnya. Hehehe, bahkan tanah suci tidak dapat mengetahui tentang koneksi jiwa Anda. Itu hal yang bagus. Anda dapat terus mengandalkannya di masa depan untuk komunikasi secara rahasia. Ryan setuju dengan Sister Orb, tetapi dia harus mengakui bahwa dia merasa sedikit gugup. Ini cukup berbahaya, menurut saya. Bagaimana jika mereka tahu? Kami mungkin mendapat masalah. Tidak, untuk lebih spesifik, kita masih bisa mendapat masalah. Bagaimanapun, para tetua tanah suci pasti akan menanyakannya. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak apa-apa. Untuk saat ini, mari kita fokus menyelesaikan tes ini. Bagaimanapun, kami tidak tahu seberapa baik kemampuan pemahaman para pembudidaya lainnya. Mereka mungkin lebih cepat dari kita berdua. Jika tanah suci benar-benar keluar untuk bertanya, kita bisa memberikan beberapa alasan. Lagi pula mereka tidak bisa mengetahui cara kerjanya. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Baiklah, ayo fokus. Yah, tak perlu dikatakan bahwa si kembar hanya menghancurkan tes pemahaman. Mereka selesai memahami set lengkap 10 keterampilan netral hanya dalam 7 jam. Sebagai perbandingan, Liana dari 10K Country membutuhkan 13 jam untuk memahami semua 10 keterampilan. Itu berarti bahkan jika mereka tidak berbagi informasi, mereka pasti akan finish di 10 besar tanpa keraguan. Venali adalah orang keempat yang finish, sangat mengecewakannya. Bukan saja dia bukan yang pertama, tapi dia juga bukan yang kedua atau ketiga, hanya keempat. Dia seharusnya menjadi murid terbaik dari negara terluka, tetapi dia tidak bisa mengalahkan seorang gadis yang lebih muda dan dengan kultivasi yang lebih rendah darinya. Apalagi si kembar,
yang memiliki kultivasi bahkan lebih rendah dari Liana, meskipun usia mereka sama dengannya. Yang kelima adalah Disiele dari negara Huring, sedangkan yang keenam adalah Hedoi dari negara Kleks. Namun, negara ketujuh, kedelapan, dan kesembilan bukanlah bagian dari negara-negara teratas, seperti Rean dan Roan. Mereka semua berasal dari negara sedang dan kecil. Setidaknya posisi ke-10 berasal dari negara papan atas. Fulia Folder mengambil posisi itu. Adapun sisanya, itu tidak masalah. Mereka semua telah menjadi murid luar tanah suci terlepas dari apakah mereka ke-11 atau 300. Asteris petik. Asteris. Kasia kemudian bertepuk tangan saat dia melihat semua peserta. Kejutan dari perekrutan ini tahun ini. Negara-negara teratas masih mendapatkan lebih banyak murid mereka untuk bergabung dengan tanah suci kita seperti biasa. Namun, untuk berpikir bahwa hanya 5 dari 10 pembudidaya teratas yang akan menjadi bagian dari mereka. Benar saja, Anda tidak pernah tahu di mana bakat bisa muncul. Saya senang saya menggunakan tes pemahaman ini dan menemukan bakat terpendam ini. Dengan itu, dia melihat 10 pembudidaya teratas. Roan, Rean, Liana, Fenali, Disiele, Hedoi, Keijada, Polamino, Farsia, dan Fulia. 10 itu sekarang diterima di tanah suci dalam. Adapun sisanya, kalian semua bisa menjadi murid tanah suci luar. Jangan, melihat ke bawah pada posisi ini. Anda tidak hanya dapat berjuang dengan cara Anda, tetapi bahkan murid luar diperlakukan dengan baik di sini. Saya menantikan penampilan Anda. Kasia kemudian tersenyum sebelum berkata, baiklah, tanah suci kita menyiapkan perjamuan untuk dinikmati semua orang. Semua orang bebas untuk pergi atau mengambil bagian di dalamnya. Ayo pergi. Bab 1164. Beberapa tinggal, yang lain pergi. Bagaimanapun, perjamuan itu sangat besar dan berlangsung selama beberapa hari. Baru kemudian semua orang yang bukan bagian dari tanah suci diundang untuk pergi. Fabio mengambil kesempatan untuk datang dan berbicara dengan Rean dan yang lainnya. Kalian berlima jelas akan tinggal di sini. Namun, saya harap Anda tidak melupakan kesepakatan kita. Jika saya membutuhkan bantuan Anda di masa depan, Anda harus datang kepada saya selama itu tidak berlebihan. Samantha dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Milina, bagaimanapun, tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Fabio. Dia tidak pernah berpikir dia bisa berhasil memasuki tanah suci, bahkan jika itu sebagai murid luar. Terima kasih, Paman Fabio. Saya tidak akan melupakan semua yang Anda lakukan untuk saya. Tolong, beritahu keluarga saya tentang apa yang terjadi. Saya yakin tidak ada dari mereka yang percaya saya akan lulus ujian, jadi mereka pasti menunggu saya untuk kembali. Fabio tertawa dan mengangguk sebagai jawaban. Hahaha, baiklah, baiklah. Ayahmu adalah temanku, jadi aku akan menjelaskannya padanya. Aku yakin semua orang dari keluarga cabangmu akan mati karena cemburu. Rean dan Roan juga bertukar kata dengan Fabio sebelum akhirnya dia pergi bersama pangeran, putri, dan peserta lain dari kerajaan Kamos yang gagal dalam ujian. Samantha, Regio, dan Milina juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Rean dan Roan saat mereka dikirim ke bagian luar tanah suci. Kami tidak tahu apakah kami akan dapat pergi ke tanah suci dalam waktu dekat. Bagaimanapun, kami tidak akan berhasil dalam tes ini jika bukan karena bantuan Anda. Namun demikian, kami akan mencoba yang terbaik sebagai semua orang di wilayah luar mendapat perlakuan yang sama. Kita akhirnya bisa menandingi para jenius dari negara-negara top. Rean mengangguk dengan ekspresi puas. Kamu mengatakan itu, tetapi selama tes penangkapan bendera, kamu memang banyak membantu kami. Kami berdua saja tidak akan bisa melawan 5 orang pada saat yang bersamaan. Bahkan Roan menyetujui itu. Kupikir kalian semua tidak akan berguna, tapi ternyata tidak. Tidak terlalu buruk. Samantha merasakan dorongan untuk memukulnya lagi. Sayangnya, dia tahu dia bukan tandingannya. Tunggu saja. Dengan itu, dia berbalik. Ayo pergi, semuanya. Adapun Rean dan Roan, mereka disuruh menunggu di aula perjamuan setelah pesta selesai. Ada juga Fenali, Liana, dan pesaing lainnya yang masuk 10 besar. Akhirnya, hanya mereka, Kasia, dan beberapa tetua yang tersisa di sana. Kalian semua, datang ke sini. Rombongan Rean kemudian berkumpul dan menunggu perintah Kasia.
Kalian semua akan mendapatkan perkebunan pribadi kalian sendiri di dalam tanah suci. Itu tidak besar, tapi itu jauh lebih baik daripada bangunan bersama para murid tanah suci luar. Dia kemudian melemparkan token berbentuk segitiga ke arah mereka. Ini adalah kuncimu dan juga bukti keanggotaanmu di tanah suci. Taruh setetes darahmu di atasnya, dan itu akan mengikatmu. Bahkan jika orang lain mencoba menggunakan token itu tidak akan berhasil. Juga, Anda sebaiknya tidak kehilangannya karena Anda harus membayar harga yang mahal untuk membuat yang baru. Kasia melanjutkan, tanah suci tidak jauh berbeda dari sekte umum di luar sana. Jika ada perbedaan, itu adalah fakta bahwa kami jarang campur tangan dalam perjuangan antar negara di benua kami. Kami mencoba untuk menjaga posisi netral setiap saat, yang juga menjamin kekuatan kita. Kecuali kita menemukan situasi yang mirip dengan sekte pemakan jiwa, kita tidak akan bergerak sedikitpun. Namun, kamu masih diperbolehkan untuk membantu negara dan keluargamu sendiri. Ingatlah bahwa ketika kamu melakukan itu, kamu tidak dapat menggunakan nama tanah suci untuk melawan musuhmu. Bahkan jika kamu mati saat melakukannya, kami akan menang, jangan pergi ke sana untuk membalas dendam untukmu. Saat aku mengatakan tanah suci kita netral, aku serius. Jika ternyata kamu mencoba menggunakan nama tanah suci secara tidak benar, katakanlah, untuk menghentikan perang melawan negaramu sendiri, kamu akan dihukum. Tentu saja, kamu dapat menggunakan nama tanah suci untuk hal lain. Misalnya, untuk mendapatkan lowongan di beberapa lelang penting yang biasanya tidak memiliki slot untukmu. Untuk mendapatkan informasi di banyak negara dan wilayah di benua Huring kami, dan seterusnya. Dalam kasus itu, kamu tidak perlu menahan diri sama sekali dan memanfaatkan sepenuhnya statusmu sebagai murid tanah suci. Baiklah, Ryan dan Roan akan ikut denganku. Sisanya akan mengikuti yang lebih tua di depan kalian masing-masing karena mereka akan menunjukkan tempat tinggal kalian. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja kepada mereka sebelum mereka pergi, semuanya sendiri. Aturan sekte dapat ditemukan di slip batu giok di dalam perkebunan Anda. Ya, Penatua Kasia. Semua orang membungkuk padanya pada saat bersamaan. Dengan itu, Kasia dan yang lainnya pergi. Liana, Venali, dan yang lainnya tidak bisa tidak memikirkan si kembar. Lagi pula, mereka memang melihat apa yang terjadi di aula tamu. Sayangnya, mereka tidak bisa mengikuti si kembar untuk mencari tahu. Kasia tidak membawa si kembar ke tempat tinggal baru mereka. Sebagai gantinya, dia langsung menuju ke Core Elder Etherian. Hanya saja dia dilarang dalam perjalanan ke sana. Penatua Kasia, tunggu. Mereka menoleh ke belakang dan bisa melihat seorang pria terbang ke arah mereka. Ryan dan Roan segera mengenalinya ketika Fabio membagikan informasi itu kepada mereka. Itu adalah Paulo, leluhur kerajaan Kamos yang seharusnya mengatur berbagai hal untuk si kembar. Penatua Kasia, aku dari kerajaan yang sama dengan mereka dan setuju dengan keturunanku bahwa aku akan merawat si kembar selama mereka di sini. Apakah kamu keberatan jika aku mengambilnya dari sini? Kasia merenungkannya sebentar sebelum berkata, saya harus membawa si kembar ke Core Elder Etherian. Jika Anda mau, Anda bisa mengikuti saya. Setelah itu, saya akan menyerahkan semua pengaturannya kepada Anda. Penatua Inti Etherian. Paulo terkejut. Setelah dia berbicara dengan Fabio, dia pergi untuk mengurus beberapa hal dan baru kembali setelah acara dengan Etherian dan si kembar. Secara alami, informasi tentang apa yang terjadi tidak sampai ke telinganya. Tentu saja, dia langsung menerima undangan itu karena bertemu dengan salah satu dari 10 agung bukanlah hal yang mudah, bahkan untuknya. Baiklah, aku pergi. Bab 1165. Dalam perjalanan, Ryan tidak bisa tidak bertanya, saya pernah mendengar, 10 hebat, ini disebutkan sebelumnya. Apa artinya? Paulo kemudian menjelaskan dengan ekspresi hormat, 10 agung persis seperti namanya. Mereka dianggap sebagai 10 pembudidaya terkuat di benua terluka kita. Penatua Inti Etherian adalah salah satunya. Namun, peringkat ini dibuat sejak lama, jadi tidak ada yang tahu apakah 10 agung masih hidup atau tidak. Saya tahu senior Etherian masih hidup, tapi saya bisa menghitung di tangan saya berapa kali saya melihatnya. Adapun yang lain, saya tidak akan terkesan jika beberapa telah meninggal atau meninggalkan benua Huring kita. Kasia setuju dengan Paulo, mengatakan, kamu tahu sedikit untuk seorang penatua kecil. Paulo menggaruk belakang kepalanya, menjawab,
Itu karena senior Eterian adalah idola saya ketika saya pertama kali bergabung dengan Tanah Suci. Saya masih ingat cerita tentang dia selama Perang Kontinental beberapa milenium yang lalu. Kasia tidak bisa menahan tawa setelah itu. Hehe, senang melihat beberapa orang masih mengingatnya. Cerita apa? Ryan bertanya balik. Namun, Kasia menggelengkan kepalanya saat dia menggendong si kembar saat terbang. Kita hampir sampai. Jika kamu mau, kamu bisa bertanya langsung padanya. Eterian ada di kediamannya, minum teh ketika dia melihat ke arah tertentu. Tak lama berselang, Kasia muncul bersama si kembar dan Paulo. Jadi, kamu di sini. Namun, Eterian juga memperhatikan Paulo. Dan Anda. Paulo segera membungkuk pada Eterian. Kegembiraan di wajahnya jelas bagi siapapun untuk melihat. Halo, senior Eterian. Saya seorang penatua kecil di Tanah Suci. Si kembar ini berasal dari negara saya, jadi saya akan menyiapkan barang-barang mereka ketika saya mengetahui bahwa Anda ingin melihat mereka. Lady Kasia kemudian biarkan saya ikut. Senang bertemu dengan Anda secara langsung. Eterian mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Begitukah? Oh well, saya biasanya tidak pernah keluar karena saya tidak peduli dengan masalah Tanah Suci. Kecuali jika dalam bahaya, saya menyerahkan segalanya di tangan para tetua seperti Anda. Anda cukup beruntung telah menangkap saya di sini, jadi itu juga bisa dianggap sebagai takdir. Eterian kemudian mengeluarkan pil dengan 3 warna di dalam botol dan melemparkannya ke Paulo. Aku bisa melihat meridian yang tersumbat di tubuhmu. Kemungkinan besar itu adalah serangan balik selama upaya terobosan yang keras. Jika kamu minum pil ini, itu akan menyembuhkannya dalam beberapa hari. Berhati-hatilah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini, Paulo tidak bisa mempercayai benda di tangannya. Tapi ini terlalu mahal. Aku hanya datang ke sini karena aku ingin bertemu denganmu, senior. Aku tidak mungkin menerimanya. Rowan kemudian mencoba mengambil botol itu karena pil itu sangat menarik baginya. Karena kamu tidak bisa, aku bisa. Berikan padaku. Paulo segera menarik tangannya saat dia menatap Rowan dengan ekspresi gelap. Dalam mimpimu, begitukah caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Rowan melirik Paulo dan berkata, aku bahkan tidak mengenalmu sampai beberapa menit yang lalu. Benar saja, Rowan tidak peduli. Jika Anda menginginkan pil, maka katakan saja. Jika tidak, berikan kepada seseorang yang menginginkannya. Saya tahu saya pasti menginginkannya karena saya seorang alkemis. Paulo terkejut sejenak sebelum dia mengangguk. Tepat setelah itu, dia membungkuk pada Eterian. Terima kasih, senior Eterian. Saya akan menggunakan pil ini dengan baik. Eterian tidak bisa menahan tawa setelah itu. Hahaha, kamu harus lebih seperti para pemuda di sisimu. Jika ada kesempatan, ambillah. Jangan buang waktu dengan basa-basi yang tidak berarti. Ya, senior Eterian. Kasia kemudian bertanya kembali, jadi, bisakah aku kembali dulu, Pak Tua? Paulo hampir membeku ketika mendengar kata-kata Kasia. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu di depan salah satu dari 10 agung? Tentu saja, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan menunggu untuk melihat hasilnya. Namun, Eterian hanya menghela nafas sebelum melambaikan tangannya, mengatakan padanya, kamu tidak semanis ketika kamu masih kecil lagi. Aduh, jaga barang-barangmu. Kasia mendengus sebagai tanggapan. Barang-barangku dan seorang kakek tua yang tidak pernah mengurus barang-barangnya sendiri, jadi cicitnya harus melakukan segalanya untuknya. Lagi pula, aku keluar. Juga, jangan mencoba melarikan diri lagi. Tumpukan dokumen yang tidak dapat saya setujui tanpa persetujuan Anda. Nanti, Anda sebaiknya bersiap untuk menghabiskan beberapa hari di depan meja Anda. Ada batasan seberapa jauh Anda dapat menjauhkan diri dari urusan Tanah Suci. Cicit perempuan. Paulo terkejut mendengarnya. Dia tidak mengetahuinya sama sekali. Dia yakin bahwa tidak ada penatua yang dia kenal di Tanah Suci juga tahu. Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk mendengar hal-hal ini? Dia bertanya-tanya. Akhirnya, Kasia berbalik dan menghilang ke kejauhan. Setelah dia tidak dekat lagi, Eterian tertawa. Hehe, aku ingin melihat bagaimana dia akan menemukanku. Jika aku ingin lari, tidak ada yang bisa menghentikanku. Persetan dengan semua omong kosong kantor itu. Paulo tidak bisa menahan perasaan bahwa citra pria yang telah dia bangun di benaknya runtuh. Itu bukan tipe orang yang menurut Paulo Eterian akan menjadi.
Saat itulah Ryan menyadari sesuatu. Hahaha, pantas saja hampir tidak ada yang tahu apakah kamu masih hidup atau tidak. Kamu terus saja menyembunyikan diri untuk melarikan diri dari pekerjaanmu. Bodoh. Paulo menegur Ryan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang senior Eterian? Ketika dia pergi, dia tidak masuk selama bertahun-tahun. Pasti ada alasan yang lebih penting di balik ketidakhadirannya. Sayang sekali Eterian menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada. Aku hanya benci pekerjaan kantoran, jadi aku mencoba untuk menjauh darinya sejauh mungkin. Paulo merasa ingin menangis saat Ryan memandangnya dan berkata, lihat. Sudah kubilang, kan? Diam, aku tidak mau mendengarnya lagi. Paulo memutuskan bahwa dia akan menutup telinga dan matanya mulai sekarang. Namun, Rowan tidak peduli tentang semua itu. Jadi, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Bab 1166. Eterian kemudian memandang Paulo sebelum berkata, kamu pergi menunggu di luar. Aku akan mengirim si kembar keluar begitu aku selesai dengan mereka. Paulo jelas penasaran dengan apa yang ingin didiskusikan Eterian dengan si kembar, tapi dia hanya bisa mengangguk sebagai jawaban dan pergi. Setelah Paulo pergi, ekspresi Eterian berubah sebelum dia bertanya kepada keduanya, kalian tidak berasal dari alam dewa, tetapi dari alam fana, kan? Ryan dan Rowan terkejut mendengarnya. Itu adalah pertama kalinya seseorang menyebutkan alam fana kepada mereka, apalagi menanyakan apakah mereka berasal dari sana. Rana adalah satu-satunya pengecualian, tetapi mereka tahu dia tidak akan memberitahu siapapun apapun. Namun demikian, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka harus mengatakannya atau tidak. Bagaimana menurut Anda? Rowan merenungkannya sebentar. Saya yakin tidak ada gunanya menyangkalnya. Ryan setuju dengannya. Karena dia menanyakan pertanyaan spesifik seperti itu secara langsung kepada kami, dia pasti memiliki cara untuk mengetahui bahwa kami berasal dari sana. Dengan itu, mereka mengangguk pada Eterian ketika Ryan bertanya, bagaimana kamu tahu itu? Eterian tersenyum menanggapi setelah melihat ekspresi serius si kembar. Jika kamu takut orang lain memperhatikannya, kamu tidak perlu khawatir. Aku mungkin satu-satunya di sini yang bisa mengatakan itu. Lagi pula, ini bukan kejahatan atau apapun. Tentang bagaimana aku menemukannya, keluar, itu karena sisa simpanan energi spiritual di tubuh Anda. Jelas bagi saya bahwa Anda berkultivasi dengan energi spiritual untuk waktu yang lama sebelum berubah menjadi energi surgawi. Apakah ada hal seperti itu? Ryan bertanya sambil memeriksa tubuhnya dengan Divine Sense dan Soul Power. Hanya setelah melakukan pencarian menyeluruh akhirnya dia menemukan beberapa sisa di tubuhnya yang bahkan dia tidak tahu ada di sana. Rowan juga memperhatikan hal yang sama. Sepertinya kamu menemukannya, kata Eterian kepada mereka. Selama kamu menghilangkan sisa-sisa energi spiritual dari tubuhmu, tidak ada yang akan tahu dari mana kamu berasal. Rowan mau tidak mau bertanya, tapi bagaimana kamu tahu tentang itu? Apakah ascender itu biasa? Eterian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, kebalikannya. Ascender sangat jarang. Sejauh yang aku tahu, benua terluka kita belum menerima satu pun selama ribuan tahun. Ngomong-ngomong, yang terakhir muncul adalah aku. Mendengar itu, si kembar langsung mengerti. Tidak heran kamu mengetahui tentang asal-usul kami. Kamu sendiri berasal dari alam fana. Namun, itu juga bukan kabar baik bagi si kembar. Jika tidak ada yang muncul di benua ini selama ribuan tahun, itu hanya menunjukkan betapa luar biasa besarnya alam dewa. Lagi pula, seharusnya ada banyak ascender yang muncul ketika seseorang mempertimbangkan seluruh alam fana dan semua planet dengan pembudidaya di sana. Tetapi bahkan dengan itu, tidak ada yang muncul di sini setelah sekian lama. Atau, kau hanya tidak tahu apakah ascender muncul atau tidak, kan? Rowan juga menambahkan. Eterian mengangguk. Benar. Namun, saya pikir sangat sulit bagi seorang ascender untuk muncul di benua Huring saya tanpa sepengetahuan saya. Bisakah Anda menebak mengapa? Ryan merenung dalam diam sebentar sebelum dia mencoba menjawab. Alam transisi. Rowan harus mengakui bahwa Ryan benar. Sekarang kamu mengatakan itu. Eterian puas dengan jawabannya. Tepat sekali. Semua ascender yang muncul biasanya berada di puncak alam transisi. Itu berarti mereka hampir menerobos tetapi tidak bisa melakukannya karena masalah alam fana. Namun, begitu mereka tiba, energi spiritual dalam tubuh mereka diubah menjadi energi surgawi, memberi mereka dorongan.
Dorongan itu segera memaksa terobosan alami ke alam berikutnya. Hal yang sama terjadi pada saya. Etherian melanjutkan, namun, begitu seseorang melewati terobosan ke alam berikutnya, sebuah fenomena yang membentang beberapa ratus kilometer muncul. Dengan seberapa teliti jaringan informasi tanah suci kita, hampir tidak mungkin kita tidak melihat ketika seseorang melampaui alam transisi. Kecuali jika kultivator meninggalkan benua tersakiti kita dan membuat terobosannya di tempat lain sebelum kembali, tentu saja. Rowan menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Itu jelas tidak mungkin bagi seorang Ascender. Seperti yang Anda katakan, terobosan terjadi secara alami, dan saya menolak untuk percaya bahwa setiap pembudidaya akan mencoba menghentikannya. Terutama Ascender, yang menginginkannya begitu lama sebelum tiba di alam dewa. Belum lagi mereka tidak akan bisa melewati penghalang benua. Etherian mengangguk setuju. Cerdas. Itu sebabnya aku bisa mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bagiku untuk tidak tahu kapan seorang Ascender tiba. Faktanya, aku juga memiliki informasi tentang beberapa benua lain di sekitar Huring, di mana 4 benua lainnya muncul sejak aku tiba. Etherian kemudian menyipitkan matanya sebelum melihat Ryan dan Rowan, bertanya, namun, kenapa 2 pembudidaya alam transformasi jiwa telah tiba di alam ini? Apakah ada cara lain untuk memasuki alam dewa selain cara biasa? Karena jelas bagi mereka bahwa mereka semua adalah Ascender, Ryan memutuskan untuk menceritakan bagaimana mereka datang ke tempat ini. Dia menceritakan kisah tentang bagaimana mereka menemukan iblis, bagaimana dia menggunakan formasi tanah suci binatang buas untuk memulihkan dan menonaktifkan portal selama itu. Setelah dikalahkan, mereka memperbaiki formasi, tetapi karena kerusakan yang luas, itu hanya akan tetap terbuka untuk beberapa waktu. Mereka dan banyak pembudidaya lainnya tidak ingin melewatkan kesempatan, jadi mereka langsung naik. Hal seperti itu terjadi, Etherian jelas terkejut dengan cerita si kembar. Aku tidak tahu itu mungkin untuk membangun portal antara alam dewa dan alam fana. Tapi sekali lagi, aku hanya seorang pembudidaya dari benua yang terisolasi. Dalam skema besar, aku hanya seekor lalat, dibandingkan dengan yang asli. Etherian kemudian tersenyum kembali pada si kembar ketika dia bertanya, sekarang kamu tahu mengapa aku tertarik padamu. Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Rasanya sangat sepi menjadi satu-satunya Ascender di tempat ini setelah sekian lama. Pastikan kamu menghapus mengeluarkan sisa-sisa energi spiritual itu, dan kamu akan baik-baik saja. Lagi pula, hanya Ascender lain sepertiku yang tahu di mana mencari petunjuknya. Si kembar harus mengakui bahwa mereka memiliki kesan yang cukup baik tentang Etherian setelah semua ini. Terima kasih. Bab 1167. Etherian kemudian membantu si kembar dengan menunjukkan tempat-tempat yang harus mereka perhatikan. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, semua sisa-sisa energi spiritual yang masih dapat ditemukan di tubuh mereka telah dimusnahkan. Dengan itu, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kamu berasal dari alam fana. Jika kamu adalah seorang Ascender normal yang tiba di sini menggunakan kultivasi alam transisi puncakmu, itu tidak akan menjadi masalah. Meskipun sangat jarang, itu tidak seperti mereka memiliki beberapa keuntungan. Tapi itu akan menjadi masalah jika orang lain mengetahui kamu tiba di sini di levelmu. Keberadaan portal yang dapat menghubungkan kedua belah pihak adalah hal yang besar. Aku tahu kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu bahkan tidak tahu bagaimana caranya, portal bekerja karena levelnya terlalu tinggi, tetapi yang lain tidak akan mempercayainya dengan mudah. Ryan mengangguk ketika dia berkata sebagai tanggapan, tidak masalah. Meskipun saya tidak dapat memahami bagian tingkat tinggi dari portal binatang iblis itu, saya setidaknya dapat mengingat sebagian besar bentuk rune. Itu adalah sesuatu yang sebaiknya tidak saya komentari. Petik 2. Karena mereka sudah ada di sini, Rowan memutuskan untuk langsung menuju alasan mereka mencoba memasuki Tanah Suci. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, kami datang dengan rekan kami. Tetapi karena beberapa masalah selama transfer, kami akhirnya diteleportasi ke tempat yang berbeda. Saya percaya gadis-gadis kami berada di wilayah binatang iblis. Namun, kami tidak hanya tidak tahu yang mana, tapi kami juga tidak tahu bagaimana cara melewati penghalang benua. Ratu Peri memberitahu kami bahwa bahkan dia tidak tahu cara melewatinya. Etherian tercengang sejenak. Kamu ingin melewati penghalang benua. Si kembar mengangguk sebagai jawaban. Sejak awal, mereka tidak tertarik untuk tinggal di Tanah Suci. Kami tidak tahu apakah mereka hidup atau mati.
Itu sebabnya kami harus pergi. Eterian segera menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu mereka, meskipun mungkin terdengar dingin, saya harus memberitahu Anda bahwa Anda harus menyerah. Alam dewa tidak hanya berbahaya, tetapi saya tidak berpikir siapapun dapat memahami ukuran sebenarnya. Bahkan menyatukan semua benua yang saya tahu bersama, itu tetap hanya sebutir pasir di seluruh planet yang terbuat dari pasir saja. Saya dapat menjamin bahwa menemukannya tidak mungkin. Paling tidak mungkin dengan budidaya Anda yang sebenarnya. Petik 2. Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, bahkan jika itu masalahnya, kita masih harus pergi. Ryan setuju dengannya. Ini jelas lebih baik daripada diam, tidak melakukan apa-apa. Sampai kita bisa memastikan mereka mati atau semacamnya, kita harus melihatnya sampai akhir yang pahit. Eterian bisa melihat tekad di mata si kembar. Kenapa laki-laki begitu keras kepala kalau soal wanita? Yah, bukannya aku berbeda. Untungnya bagiku, aku hanya menemukan istriku setelah aku berada di alam dewa. Eterian kemudian memperingatkan si kembar. Namun, kamu bisa melupakan melewati penghalang benua. Kamu hanya akan dihancurkan oleh kekuatannya dengan kultivasi seperti milikmu. Faktanya, bahkan kultivasiku sendiri jauh dari cukup untuk dilewati, apalagi milikmu. Si kembar tidak terkejut mendengarnya. Jika tidak kuat, Rana akan tahu dan memberi tahu mereka. Namun, kamu tahu cara melewatinya, kan? Eterian mengangguk. Tanah suci memang memiliki cara untuk membuka lorong yang stabil untuk dilewati orang lain, tetapi begitu juga kekuatan benua lainnya. Ketika sebuah lorong terbuka ke benua lain, gangguan yang sangat besar akan terjadi selama waktu itu. Tidak mungkin untuk membuka sebuah melewati tanpa mengkhawatirkan benua yang Anda coba sambungkan. Biasanya, ketika itu terjadi, itu karena perang benua akan segera terjadi. Ryan tidak bisa tidak bertanya, jadi, apakah tidak ada cara untuk pergi ke benua lain tanpa memulai perang? Tentu saja, ada, jawab Eterian singkat. Setiap beberapa tahun, sebuah jalan terbuka dengan persetujuan kedua belah pihak. Banyak perdagangan dilakukan selama waktu itu. Pada saat-saat seperti ini, kami memiliki anggota dari kedua belah pihak melakukan perjalanan ke benua lain. Begitulah cara saya datang untuk mengunjungi banyak benua dalam hidupku. Tapi akhirnya, aku kembali ke sini. Eterian melanjutkan, namun, jumlah orang yang diizinkan melewati penghalang dan melanjutkan di sisi lain terbatas. Biasanya, orang-orang ini akan melakukan beberapa tugas tingkat tinggi di sisi lain, jadi kultivasi mereka harus tinggi. Bisakah kamu lihat masalahnya? Kalian berdua pasti tidak pada tingkat di mana tanah suci bahkan akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Pertama-tama, tidak seperti yang lain, kamu tidak punya niat untuk kembali. Apakah kamu pikir tanah suci akan membiarkanmu pergi? Anda mengambil beberapa slot itu. Ryan dan Roan segera menggelengkan kepala. Mereka tahu betul betapa lemahnya mereka dalam situasi seperti ini. Sepertinya kita harus mencari jalan sendiri. Tiba-tiba, si kembar menerima pesan Divine Sense dari Eterian. Jelas, dia tidak ingin orang lain mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Namun, jika Anda benar-benar bersikeras, ada beberapa penyelundup, jika Anda mengerti saya. Eterian tidak bisa tidak berempati dengan sesama ascender seperti dia. Mata Ryan dan Roan berbinar saat mereka menatap Eterian. Ceritakan lebih banyak kepada kami. Eterian terus berbicara seolah tidak ada yang berubah. Kamu harus fokus pada kultivasimu dan kembali setelah kamu mencapai alam transisi. Pada saat itu, mungkin saja kalian berdua mendapatkan slot. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan Divine Sense-nya untuk mengumpulkan pikirannya yang sebenarnya. Seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, itu bukan cara yang dikenal untuk melintasi ke sisi lain, Anda tahu. Saya juga tidak bisa menjamin keamanan apapun. Apakah Anda masih tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentangnya? Secara alami, keduanya menjawab kata-katanya. Mencapai alam transisi akan benar-benar memakan waktu yang sangat lama. Tentu saja, mereka menjawab pesan Divine Sense Eterian. Kami akan menilai apakah itu layak dicoba atau tidak. Bab 1168. Si kembar tahu bahwa Eterian tidak bisa membicarakannya secara terbuka. Namun, fakta dia tahu tentang hal seperti itu, dan itu masih ada untuk digunakan, berarti tanah suci juga tetap menutup mata. Tanah suci, atau mungkin para tetuanya,
kemungkinan besar memiliki semacam keuntungan dari para penyelundup. Mungkin bahkan Eterian sendiri adalah salah satunya. Eterian melanjutkan setelah si kembar membuat keputusan. Tidak seperti pembukaan resmi tanah suci dengan negara lain, penyelundup pembudidaya memindahkan orang ke benua lain setiap 5 tahun. Dalam kasus tanah suci, kami melakukannya setiap 10 kali. Sama seperti di sini, para penyelundup di sisi lain juga memiliki koneksi untuk mencegah kekuatan pengendali dari benua-benua itu dari campur tangan. Namun, yang paling bisa saya lakukan adalah menunjukkan kepada Anda di mana Anda dapat menemukannya. Juga, itu tidak akan murah. Ryan dan Rowan sudah mengharapkan itu. Tidak apa-apa, selama itu bisa dibeli, kami cukup yakin kami bisa mengumpulkan uang yang diperlukan. Eterian mengangguk sebagai jawaban. Bagus. Karena meskipun saya mengatakan ini kepada Anda, saya tidak akan memberi Anda satu pun batu surgawi untuk perjalanan itu. Eterian kemudian memperingatkan si kembar, satu hal lagi. Tidak banyak benua yang menggunakan metode ini. Itu terjadi sebagian besar di kekuatan benua kecil seperti kita. Jadi sebelum Anda pergi ke benua lain, mencari penyelundup, ketahuilah bahwa Anda mungkin menyerahkan diri Anda sendiri ke kekuatan tempat-tempat itu. Rowan segera bertanya kembali, untuk mengetahui benua mana yang dapat kita gunakan metode ini, pertama-tama kita perlu mengetahui ke arah mana wilayah binatang iblis itu berada. Apakah Anda tahu sisi mana yang harus kita tuju? Sayangnya, bahkan Eterian menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu mereka, saya melakukan perjalanan melalui beberapa benua di sekitar Huring. Namun, saya tidak pernah berpikir untuk pergi ke wilayah binatang iblis. Faktanya, saya juga belum pernah ke benua yang hanya dikendalikan oleh ras humanoid. Apalagi yang ras spiritual. Sebagian besar benua di sekitar kita dikendalikan bersama oleh 3 kekuatan, dengan rasio yang berbeda di dalamnya. Saya ragu siapapun di Huring mengetahuinya karena jarak yang memisahkan kami dari tempat-tempat seperti itu. Namun, Eterian punya ide. Namun, saya tahu di mana Anda dapat menemukan informasi ini. Ada sebuah benua bernama Jiot yang terletak di barat laut dari sini. Namun, itu benar-benar jauh. Bahkan jika Anda bepergian siang dan malam dengan binatang iblis terbang di level Anda masih membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk tiba. Dengan itu, Anda sebaiknya bersiap untuk membayar penyelundup dan formasi teleportasi. Dengan begitu, Anda seharusnya bisa mengurangi waktu perjalanan Anda dari 150 menjadi 20 tahun. Eterian kemudian berkomentar tentang Jiot. Jiot memiliki koneksi dengan klaster yang dikendalikan humanoid, atau begitulah rumor yang saya dengar selama saya bepergian ke sana. Namun, saya tidak tahu klaster mana itu. Jika itu benar, mereka seharusnya bisa memberimu informasi tentang wilayah binatang iblis. Paling tidak, mereka seharusnya bisa memberitahumu di mana kekuatan yang dikendalikan humanoid itu berada. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan yang mengendalikan klaster itu mengetahui informasi yang Anda butuhkan. Ryan dan Rowan menjadi bingung. Gugus. Apa itu klaster? Baru saat itulah Eterian ingat bahwa si kembar baru di alam dewa. Oh, benar. Anda tidak memiliki informasi itu. Sebuah klaster adalah satu set setidaknya 20 benua dikendalikan oleh satu kekuatan. Makanya disebut klaster. Saya tidak tahu siapa yang memberi nama ini, tapi begitulah adanya. Namun, saya mungkin juga salah karena saya belum pernah ke tempat seperti itu. Itulah betapa terisolasinya benua terluka ketika kita memikirkan alam dewa secara keseluruhan. Ryan dan Rowan mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja, mereka masih berpura-pura sedang mengobrol sambil minum teh dengan Eterian. Namun, menurut Ryan itu cukup nyaman. Barat laut, kan? Itu bagus karena kita harus melewati benua Lankueas di barat. Kita bisa menjadikan itu perhentian pertama kita. Ini tidak persis barat laut, tapi itu sesuatu. Kata-kata Ryan segera mengingatkan Rowan tentang hal lain. Benar, Eterian, kamu bilang kamu tahu di mana aku bisa menemukan bahan elemen gelap untuk terobosanku ke alam transformasi elemental. Eterian dikonfirmasi. Memang, namun, bahan elemen gelap sangat sulit didapat, bahkan untuk tanah suci kita. Untungnya, ada satu tempat di benua Huring kami di mana Anda bisa mendapatkannya. Dengan cara tertentu, Anda beruntung dan tidak beruntung pada saat bersamaan. Tidak ada yang memiliki afinitas elemen gelap, sejauh yang saya tahu. Karena itu,
Tidak banyak orang yang dapat menemukan kegunaan untuk hal-hal itu. Itu sebabnya Anda masih dapat menemukannya karena tidak ada yang menginginkan bahan elemen gelap. Bahkan kekuatan jalur jahat seperti sekte jalur darah tidak banyak berguna untuk itu. Tentu, mereka menggunakan elemen gelap, tapi itu adalah produk sampingan dari energi yin yang mereka kendalikan. Itu jauh berbeda darimu, yang bisa langsung menggunakan elemen gelap. Ngomong-ngomong, ada batu bernama Lives Nemesis. Anda mungkin bisa membayangkan mengapa ia memiliki nama seperti itu, bukan? Rowan mengangguk, berkata, jika batu ini benar-benar item elemen gelap, maka dimanapun ia ditempatkan akan menyebabkan kehidupan di sekitarnya menjadi lebih putih dan mati. Misalkan dibuang di tengah hutan. Saya tidak akan terkejut jika batu ini membersihkan segalanya beberapa ratus meter di sekitarnya setelah beberapa hari. Itu pasti nama yang cocok. Faktanya, saya percaya sebagian besar item elemen gelap di alam dewa juga tidak akan memiliki nama yang bagus. Itu benar, Eterian setuju dengannya. Mengesampingkan namanya, itu adalah bahan elemen gelap yang tepat. Karena ini adalah afinitas Anda, itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Hanya saja tempat di mana Anda dapat menemukannya agak merepotkan. Di mana itu? Rowan bertanya. Itu di dalam zona bahaya katakombe Demising. Atau, lebih tepatnya, di wilayah intinya.